Oke, di kesempatan ini ya, ini menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Kemarin di TikTok saya ini ramai sekali ya. Jadi berkaitan dengan pertanyaan, Pak, saya sudah melamar di satu perusahaan namun sampai sekarang belum diproses. Kenapa, Pak ya? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini banyak sekali ya di kolom komentar saya atau memenuhi live saya kemarin ya. Jadi di kesempatan ini saya ingin menjawab ya dalam perspektif saya dan berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Menjawab pertanyaan teman-teman, kenapa kok saya sudah kirim berkas lamaran tapi belum diproses. Dan ini sifatnya general ya, jadi sifatnya umum, tidak tertuju ke satu perusahaan saja ya. Sebenarnya banyak sekali ya variabelnya kenapa kok berkas kawan-kawan itu tidak diproses ya. Makanya kan pada saat saya live, pada saat saya bikin video, kan kemarin saya sempat live tuh di YouTube saya juga, itu juga saya live juga, dan sering saya sampaikan bahwasanya ketika kita melamar kerja itu harus benar-benar diperhatikan dokumennya ya. Jadi berkas lamarannya itu harus diperhatikan apakah sesuai apa tidak sesuai. Jadi setiap perusahaan itu teman-teman ya itu punya standar tersendiri berkaitan dengan administrasi pemberkasan ya. Jadi tidak bisa disamakan dengan standar dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain ya. Jadi nggak bisa. Jadi perusahaan A mempunyai standar tersendiri berkaitan pemberkasan. Perusahaan B itu juga punya standar tersendiri berkaitan dengan pemberkasan. Jadi kita tidak bisa menyamakan dari satu perusahaan ke perusahaan lain berkaitan dengan pemberkasan tersebut. Seperti contoh ini yang sering sekali ditanyakan sama teman-teman, terutama yang operator alat berat. Ini kan banyak ya. Mungkin teman-teman yang nonton video saya ini juga banyak dari operator alat berat ya, baik itu operator eksa, dozer, grader, dan segala macam. Contoh kecilnya seperti ini. Di perusahaan A membutuhkan operator dengan syarat mempunyai SIM B2 umum. Nah, ternyata di perusahaan B tidak mewajibkan punya SIM B2 umum. Ada perusahaan yang mewajibkan ijazah minimal SMA. Ada juga yang perusahaan yang ijazah tidak wajib. Jadi yang penting pengalaman. Jadi banyak ya teman-teman standar atau syarat dari perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah sebelum teman-teman semua atau kawan-kawan semua melamar di satu perusahaan, teman-teman harus tahu bahwasanya perusahaan ini itu kalau mau nge-hire operator atau kalau ingin berkasnya diproses untuk posisi operator itu syaratnya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi teman-teman yang melamar itu tidak hanya sekedar melamar, tapi tahu juga ternyata kalau kita melamar di perusahaan ini tuh syaratnya itu harus ini. Berarti kalau saya belum ada atau tidak memenuhi syarat, berarti saya harus siap juga untuk tidak diproses. Seperti itu ya teman-teman. Jadi harus mengetahui standar dari perusahaan tersebut. Nah, untuk standar tersendiri itu biasanya kita bisa lihat secara langsung di flyer atau di informasi lowongan pekerjaan di posisi tersebut. Biasanya kan dicantumkan. Syarat yang pertama yaitu minimal ijazah SMA atau SMA atau SMK atau setara. Setara ini maksudnya pakai C. Jadi kalau kawan-kawan sudah melihat berarti kalau saya tidak lulus SMA atau ijazah saya hanya SD, berarti saya tidak bisa melamar di perusahaan ini. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman wajib mengetahui syarat yang ditentukan oleh satu perusahaan. Ternyata di satu perusahaan itu mewajibkan punya SIM B2 umum. Nah, teman-teman cek apakah saya punya SIM B2 umum atau tidak. Kalau posisinya saya tidak punya, berarti saya tidak akan diproses di perusahaan tersebut. Karena memang syarat masuk di perusahaan tersebut mewajibkan punya SIM B2 umum. Seperti itu ya teman-teman. Jadi harus diperhatikan juga syarat dan ketentuan ketika melamar bekerja, seperti itu. Terus ada pertanyaan lagi, ya kan Pak, yang dinilai kan hanya pengalaman saja Pak, ijazah kan nomor sekian bisa. Ya memang, menurut perspektif orang lain, pengalaman itu jauh lebih penting ketimbang ijazah. Ya tidak ada yang salah dengan statement itu. Tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa kita itu melamar di perusahaan. Dan perusahaan itu tentu punya standar tersendiri. Nah, kalau kita ingin masuk di perusahaan tersebut, berarti kita harus mengikuti standar dari perusahaan tersebut. Kalau memang statement kita, Pak, saya kan hanya ijazah SD, tapi saya pengalaman
belasan tahun Pak gitu. Kenapa saya nggak diproses? Ya kalau memang perusahaannya memang ditetapkan harus minimal pendidikan SMA atau setara, ya mau gimana lagi gitu. Ya mungkin belum rezeki di tempat itu, karena apa? Dari segi pendidikan mungkin tidak sesuai dengan pendidikan teman-teman. Jadi teman-teman bisa mencoba cari perusahaan yang bisa menerima atau mempunyai syarat yang mana syarat itu tidak mewajibkan pendidikan minimal SMA. Kan banyak sebenarnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau kita sebagai orang yang menganggur atau job seeker atau butuh kerja, tentu keinginan kita kan masuk di perusahaan di tempat kita melamar. Tapi kita juga perlu memikirkan bahwasanya perusahaan tersebut juga punya standar. Jadi ketika kita melamar kerja, kita juga harus siap untuk tidak diproses atau tidak diterima. Hanya karena kita tidak diproses, bukan berarti kita tidak layak masuk di satu perusahaan. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman ya, kalau misal sudah melamar di perusahaan A contohnya, ternyata tidak diproses, ternyata tidak lulus, ya berarti ambil positifnya. Oh mungkin belum rezeki di sini, berarti kita harus mencari ke perusahaan yang lain. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika kita masih statusnya menganggur atau job seeker, berarti tanggung jawab kita itu hanya melamar kerja. Kalau misal memang belum rezekinya atau tidak diproses atau bahkan tidak lulus dalam hal pemberkasan, ya berarti kita harus siap dan kita harus ikhlas menerima hasilnya. Oh berarti kita belum rezeki di perusahaan ini, berarti saya harus melamar ke perusahaan lain. Seperti itu ya teman-teman. Jangan sampai kita berpikiran hanya di satu titik, hanya melamar di satu perusahaan. Begitu kita melamar lalu tidak diproses atau bahkan tidak lulus, kita kecewa dan akhirnya marah-marah dan akhirnya perusahaan ini apa ini, saya sudah pengalaman tapi saya kok tidak diproses, berarti perusahaan abal-abal ini. Nah ini tidak boleh ya, punya pemikiran seperti itu, tidak boleh ada statement seperti itu. Tanggung jawab kita hanya melamar. Kalaupun tidak diproses atau tidak lulus, berarti kita harus evaluasi apa nih yang membuat berkas kita tidak diproses, apa nih yang membuat berkas kita tidak lulus. Jadi kita evaluasi diri. Kalau misal kita temukan, oh ternyata syaratnya itu harus ada SIM B2 umum, sedangkan saya tidak punya SIM B2 umum, berarti ya saya harus urus SIM B2 umum. Nah ini bentuk ikhtiar, bentuk usaha bahwa kalau misalnya saya sudah ngurus SIM B2 umum, berarti saya akan apply ke perusahaan yang memang mewajibkan punya SIM B2 umum. Berarti kan kita membuka peluang supaya bisa diproses. Seperti itu ya teman-teman. Ya, untuk teman-teman yang statusnya masih menganggur atau belum dapat kerja ya, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan juga teman-teman juga bisa memperbesar peluang untuk diterima di perusahaan gara-gara nonton video saya ini. Kalau misal dari teman-teman ada pertanyaan atau ada saran kritik, bisa langsung komen ya. Nanti kalau misal menarik pertanyaannya, nanti saya akan buatkan video lagi. Oke, dari saya cukup. Terima kasih.